Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras-Bres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya berada di rumahnya Mas Farid, ya, Pak Meniko, yang menggunakan topi hitam Airwalk. Ada tulisannya. Nah, ini sapinya. Alhamdulillah Mas Farid ini memiliki potensi ampas tempe Laskar Ngarit atau ampas dele ya. Apa sebutannya ya? Dan selalu bati. Itu banyu ya, Bos ya? Itu air air potensi yang dimiliki oleh Mas Farid dan keluarga ini adalah ampas dele, ampas tempe, banyu kedele ya, karena beliau memiliki usaha di bidang pembuatan tempe. Nah, sekarang Farid, yang menarik dari Mas Farid ini adalah bisa dikatakan setiap menjual sapi itu selalu untung. Kan begitu toh, Mbak? Selalu untung, selalu numpang dalam pola penggemukan. Yang pertama, atau membeli sapi seukuran ini ya, harga 15-17 juta dibesarkan bisa laku 30-35, seperti itu Mas Farid. Pendekatannya apa? Mas Farid ini selain hijauan itu memiliki potensi banyu dele atau ampas tempe ya, Mas Farid. Nah, kemarin beliau berhasil menjual sapinya seharga 33,5 dan 33 juta Mas Farid. Nah, ini beli sapi baru. Nah, jadi materi kita kali ini adalah apa sih yang harus dilakukan peternak ketika baru membeli sapi. Yang pertama itu, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memilih sapi yang sehat dan bisa menghindari memilih sapi yang sakit. Oke, mumpung ada sampel 2 sapi di sini yang baru dibeli Mas Farid. Ketika Laskar Ngarit ingin membeli sapi di pasar maupun di belantik maupun di kandang petani, oke. Yang pertama, pilihlah sapi ya. Ini bagaimana kita memilih sapi sehat dan bisa membedakan sapi itu bermasalah atau sulit gemuk atau lain-lain. Yang pertama adalah pilihlah sapi yang ketika dia berdiri itu dia bisa menopang 4 kaki dan kakinya jejek simetris. Ya, 1, 2, 3, 4. Tidak terlihat mengangkat salah satu kaki, ya itu beda mengangkat gatel ya gue. Ya, tidak mengangkat salah satu kaki. Artinya tidak menunjukkan sapi itu kelelahan, Bos. Nek kesel atau loro kan diangkat toh sikile. Nah, pilihlah sapi yang ketika dia berdiri tenang, itu sapinya kakinya keempatnya itu tenang menopang. Tenang menopang. Kuncinya adalah tenang menopang. Keempat kaki tenang menopang. Tidak sesekali diangkat. Ketika sesekali diangkat, maka kita menganggap ada masalah di kaki. Padahal kaki adalah organ atau jaringan paling penting yang bekerja paling keras, yakni menopang badan. Bila si 4 kaki yang menopang badan ini sakit, infeksi, radang, kedengklek, atau lain-lain, maka hampir pasti pertumbuhannya akan terhambat. Oke, dari kaki, kalau jenengan ke pasar yang harus dilihat pertama adalah kaki. Ketika berjalan dia proporsional, tidak geliar-geliar, lalu dalam posisi tenang, dia tidak terlihat mengangkat kaki sebagai bentuk kompensasi rasa sakit. Wes, itu kaki. Oke, lalu dari ekor, jenengan bisa memilih ekor yang aktif. Indikasi seekor sapi itu responsif terhadap lalat, terhadap rasa gatal, ya, terhadap gangguan di sekitarnya. Nah, kebetulan sapinya Mas Farid ini aktif banget. Nah, mungkin nanti keaktifan ini bisa dikurangi dengan cara mandi. Kalau sudah bersih, lalatnya berkurang, maka dia akan berkurang ngibas-ngibas ke ekor. Tapi mengibaskan ekor adalah indikasi bahwa sapi itu responsif, sehat pada hal-hal yang kecil. Lek ono laler menclok wae dia responsif, berarti dia tidak sedang sakit, Pak Bos. Kalau dia sedang merasakan sakit yang amat, dia nggak akan peduli terhadap lalat. Atau itu Laskar Ngarit. Kaki menopang simetris, telaten gini, maksudnya dia tenang menopang, tidak terlihat jinjit-jinjit. Itu indikasi kakinya oke. Lalu hindari memilih sapi Laskar Ngarit yang ada luka penebalan di persendian.
Jangan sampai memilih sapi yang memiliki luka terbuka di kulit di persendian. Ini meskipun sederhananya hanya di kulit ya, itu akan rumit pengobatannya. Dadak nyuntik, dadak ngombe obat, harus semprot gusanek ataupun limoksin spray. Hindari memilih sapi yang memiliki luka di persendian. Bahkan kalau sapi betina ada luka di sini dan menebal saja, tidak boleh dibeli. Susah kuingko, berpengaruh pada aktivitas motoriknya, pergerakannya, naik turun tidur bangun. Oke. Lalu masih dari kaki, Laskar Ngarit, hindari kaki yang kayak tadi jinjit-jinjit, atau hindari kaki yang ada indikasi radang, berlubang, white sore ya, atau laminitis. Kalau laminitis ciri-cirinya kaki depan menyilang. Karena ada rasa sakit di bagian lamina dari telapak atau teracak ya. Kompensasi dari rasa sakit itu biasanya sapi menyilang kaki depan. Itu hindari. Jangan membeli sapi yang menyilang kaki depan. Meskipun bisa diobati tapi rumit. Oke. Dari kaki kita naik ke penis. Ya, ketika teman-teman mau menggemukkan, pilihlah sapi yang preputium ya, atau rambut sekitar penis itu normal, tidak bumpet, tidak bengkak, dan telurnya 2. Oke, nah itu testisnya 2 lah sekarang ada. Oke, siap. Selain itu, pilihlah sapi dengan begitu jenengan amati di pasar, jenengan duduk sambil udut gitu ya, sambil udut, sambil bales-bales WA, amati apakah sapi tersebut bersin atau batuk-batuk Pak Bos. Hindari memilih sapi yang terlihat batuk-batuk. Jadi hindari sapi yang menunjukkan gejala batuk-batuk, terus keluar ingus kental dari lubang hidung. Oke. Terus aroma nafasnya busuk. Itu mengindikasikan ada permasalahan di paru-paru maupun ada permasalahan sistemik di ginjal maupun saluran pencernaan. Lalu pilihlah sapi dengan mata yang berbinar. Pilihlah sapi dengan mata yang berbinar. Oke, seperti ini bisa dipilih ya, Laskar Ngarit. Berbinar, tidak ada luka. Seandainya luka sedikit, tidak apa-apa jenengan beli ya. Seandainya luka masih sedikit, tidak apa-apa jenengan beli. Asalkan jangan luka koreng yang sudah terlihat pernah diobati. Karena itu bisa disebabkan oleh kaskado, bisa disebabkan oleh larva lalat, maupun disebabkan oleh cacing mata. Oke, pilihlah juga sapi yang telinganya aktif, tidak keple, tegak. Punyaan Mas Farid tegak banget, tidak keple dalam posisi makan ya. Dia telinganya tegak, aktif, menggibas-gibas, mengindikasikan seekor sapi sehat. Laskar Ngarit. Oke, kaki menopang tenang, ekor aktif, punggung tidak ada ini ya, tidak gleyot gitu, terus tidak ada batuk-batuk. Di kulit mulus, tidak ada kutil, karena waspada kalau itu yang kita beli papiloma, pupil itu kutil itu bisa menyebar. Jadi kalau ada sapi yang mulus, buat apa milih sapi yang kutilan? Jadi kutil itu bisa sederhana, tidak berkembang, tapi begitu ada 1-2 kutil yang itu jenis papiloma kayak kutil lebih gede gitu, itu dia virus dan bisa menyebar. Penanganannya cukup sulit, Laskar Ngarit. Oke, selanjutnya pilihlah sapi yang ketika diberi makan dia makan, yang dalam posisi tidak makan dia gayem. Itu mengindikasikan aktivitas lambung normal, aktivitas pencernaan normal, dan dia memiliki rasa lapar yang tinggi. Maka itu modal bagi jenengan untuk bisa menggemukkan sapinya jenengan. Oke. Apalagi seputar ya pemilihan sapi yang sehat. Jadi yang harus dihindari apa saja? Kaki tidak boleh dijinjit-jinjit, tidak boleh diangkat-angkat. Lalu jangan sampai ada luka di kaki depan tidak boleh menyilang. Jangan sampai memilih sapi yang ada perlukaan di persendian, itu akan sangat rumit, terutama kaki belakang. Jangan memilih sapi yang ekornya keple, tidak ada respon terhadap lalat, terhadap nyamuk. Itu mengindikasikan bahwa sapi merasakan sakit yang lebih dominan daripada diganggu lalat. Oke. Jangan pula memilih sapi yang Laskar Ngarit itu ada kutil, karena kalau misalkan itu memang papiloma maka dia akan menyebar. Jangan memilih sapi dengan mata yang luka lebih dari ini, dengan telinga yang keple dan nafsu makan yang turun, serta keluar ingus dari lubang hidung dan cenderung ngiler dibarengi dengan tidak mau makan, Laskar Ngarit. Nah, hari ini Mas Farid
itu memutuskan untuk mentreatment sapinya, yakni memberikan tadi sudah kita periksa suhunya normal 38,6, yang ini tadi 38,8, sudah kita berikan injeksi, dan ini nanti akan kita tinggalin obat cacing. Karena apa? Karena bila seekor sapi telat memberikan obat cacing akan menghambat pertumbuhan, dan bila sudah sampai terjadi cacing hati, waduh, nanti bila ada pemicu sakit yang lainnya bisa parah Pak Bos. Oke, terima kasih Mas Farid. Yang harus dilakukan peternak adalah segera memeriksa sapi ke mantri atau ke dokter bila ada hal-hal yang dicurigai, minta suntik kesehatan, konsultasi. Insya Allah 8 bulan lagi sapi ini sudah jadi montok, tahun depan sudah lebih montok. Nah, mungkin Lebaran Idul Adha tahun depan sudah bisa naik ke truk, jadi duit ya Bos, luar biasa.